Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini aku mau sharing ide jualan ibu rumah tangga. Meskipun dari rumah tapi kita masih bisa menghasilkan uang. Ini adalah roti manis ekonomis, bisa titip jual warung dengan harga 2.000 aja. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatan. Pertama, siapkan wadah. Kemudian di sini aku pakai 120 ml. Ini susu kental manis 1 sachet, aku tambahin air. Ini suhu ruang aja ya. Dan untuk raginya aku pakai 1 sendok teh full. Tuh lihat sampai tumpeh-tumpeh, itu berarti 1 sendok full ya. Kemudian untuk gula pasirnya aku pakai 3 sendok makan. Dan untuk telurnya aku pakai yang utuh 1 butir aja, ukuran sedang. Kemudian untuk tepung terigunya 250 gram. Aku pakai yang protein sedang merek segitiga biru. Dan karena di sini aku lagi males ngulen manual, jadi aku pakai mixer. Di sini kunci pemakaian mixer harus benar-benar pas ya. Nah, seperti ini yang bagian putihnya tuh harus sebelah kiri, jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik nanti adonannya dia akan naik ke atas stick mixernya. Jadi dipastikan untuk penempatan kanan kirinya harus pas. Oke, di sini aku mau mixer dulu, cuman sebentar aja, hanya sampai si bahan keringnya ini nyampur ke bahan basah. Jadi ini kurang lebih cuman 2-3 menitan aja. Setelah 2-3 menitan hasilnya seperti ini aku udah dulu ya. Kemudian aku mau masukin 1 sendok makan full mentega. Di sini aku pakai yang merek Palmia. Nah, ini 1 sendok makan full ya. Kemudian jangan lupa masukin sejuput aja garam atau 1/4 sendok teh. Nah, seperti ini. Dan ada satu bahan yang harus dimasukkan supaya si rotinya benar-benar empuk. Aku pakein 1/4 sendok teh, lebih hampir setengah sendok teh ya. Pokoknya untuk takaran tepung terigu 1/4, itu untuk baking powdernya hampir setengah sendok teh. Tapi kalau teman-teman mau skip juga nggak apa-apa, opsional aja. Lanjut, ini aku mixer dengan kecepatan sedang aja. Yang tadi juga sama ya, kecepatannya sedang aja. Ini di mixer selama kurang lebih 10 menitan sampai si adonannya dapat ke halus. Nah, di sini kenapa harus pas untuk penyimpanan stick mixernya? Kalau pas seperti ini dia nggak akan naik, tapi kalau misalkan terbalik untuk si adonannya dia akan naik terus ke bagian mesin mixer. Jadi benar-benar harus dipastikan pas ya. Itu sengaja bagian yang putihnya itu nggak aku copot supaya teman-teman bisa lihat cara penempatan yang benarnya seperti apa. Nah, ini aku tambahin 1 sendok makan air. Jadi ini si adonannya masih kasar ya, jadi belum yang benar-benar lembut. Boleh teman-teman tambahin air seperti aku, tapi hati-hati dalam penambahan airnya. Jadi gunakan sendok, takaran sendok supaya enggak kebiar-biur gitu. Di sini tadi aku pakai 1 sendok makan aja cukup ya. Nih, ini setelah 10 menit hasilnya sudah mulai lembut. Di sini aku enggak yang mixer sampai kalis elastis, hanya sampai benar-benar konsistensi adonannya itu lembut. Nah, ini memang masih agak lengket ya, bukan agak lengket tapi memang lengket. Tapi nggak apa-apa, ini rotinya aku jamin nanti bakalan lembut. Oke, ini mau aku proofing selama 30 menit atau disesuaikan untuk waktunya ya. Kalau misalkan cuaca di tempat teman-teman itu panas bisa lebih cepat, tapi kalau misalkan cuacanya lagi sendu, mellow, mendung, bisa lebih lama lagi, bisa sampai 1 jam. Pokoknya ini sampai mengembang 2 kali lipat. Dan teman-teman bisa tutup menggunakan kain ataupun plastik wrap kayak gini. Oke, ini setelah 30 menit ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini aku buka untuk bagian plastiknya dan kemudian aku mau pindahin ke alas kerja. Tuh, ini masih lengket ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Lanjut, ini aku udah siapin untuk alas kerjanya dan sudah aku taburi menggunakan tepung terigu. Dan macam-macam ya teman-teman. Untuk teman-teman yang buat roti, ada yang suka menggunakan terigu seperti aku ini untuk ngulennya lagi atau untuk ngebentuk-bentuk. Ada juga yang lebih suka menggunakan minyak ataupun mentega. Di sini aku lebih suka menggunakan tepung terigu. Oke, lanjut ke adonan. Tadi udah aku simpan di alas kerja ya, dan ini aku ulen-ulen nih kurang lebih 2-3 menitan sampai si udaranya ini benar-benar keluar dan untuk teksturnya lembut halus seperti ini. Lanjut, di sini aku mau timbang dan ukurannya aku ambil ukuran 25 gram. Ini udah yang pas banget ya kalau ukuran 25 gram untuk roti yang mau dijual harga 2.000 sampai 3.000 rupiah.
Tapi kalau teman-teman mau bikin buat cemilan sendiri ataupun dijual dengan harga di atas 2 atau 3.000, boleh banget untuk dibuat lebih besar lagi. Nah, setelah selesai ditimbang, ini aku mau bulatkan si adonan dengan cara dilipat ke belakang seperti ini, kemudian di rounding. Boleh di tangan, boleh juga di alas kerja. Pokoknya di rounding sampai si adonannya ini halus di bagian permukaan luar. Nah, seperti ini. Oke, lanjut aku ulangi ya beberapa kali supaya teman-teman bisa paham. Oh iya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku ataupun yang baru berkunjung, selamat datang. Jangan lupa tinggalkan tombol subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada video baru dari aku. Terima kasih. Oke, ini udah selesai. Kemudian aku ambil yang pertama kali aku rounding ya, karena dia sudah lebih rileks. Nah, ini mau aku pipihkan seperti ini. Gunakan rolling pin, atau kalau teman-teman gak ada bisa menggunakan gelas ataupun bahan-bahan yang bisa untuk ngegiling seperti ini. Nah, ini aku ratakan atau aku pipihkan. Di video kali ini aku nggak pakai isian ya untuk rotinya, jadi untuk dalaman ini kosong. Jadi ya seperti ini aja aku pipihin, kemudian aku lipat seperti ini. Tapi opsional aja, kalau teman-teman mau pakai isian boleh banget, cuman hati-hati dari cara ngelipitnya. Nah, di sini jangan lupa dicubit-cubit untuk bagian bawahnya supaya dia nggak ngebuka lagi, atau ketika dia ngembang ataupun lagi proofing ini nggak yang nyecer kemana-mana, bukan nyecer ya, gimana ya, nggak ngembang kemana-mana gitu. Kalau misalkan ngebuka nanti bentuknya akan aneh. Kemudian sedikit aku rounding, ini agak angkat ya, jangan terlalu ditekan, pokoknya sampai permukaannya ini halus. Dan ini dirapihkan seperti ini. Untuk bagian yang dicubit-cubit tadi simpan di bagian bawah supaya lebih rapi. Oke, ini udah selesai. Nah, ini kecil ya teman-teman, tapi nanti hasilnya setelah jadi ini bakal jadi 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipatnya. Dan jangan salfok sama loyang legendaris aku, ini sudah dari zaman Majapahit sudah ada ya. Ini aku kasih tipis-tipis mentega. Kalau misalkan teman-teman mau pakai baking paper boleh banget, lebih simpel. Karena di sini ya aku lebih suka pakai mentega aja. Intinya sih lebih ekonomis gitu. Oke, lanjut. Ini aku lakukan untuk yang kedua kalinya supaya teman-teman bisa lebih paham. Kalau misalkan mau dikasih isian setelah dipipihkan seperti ini, kasih isian dan bisa teman-teman gulung juga ataupun langsung dari ujung ke ujungnya tuh dicubit-cubit dan dikunci. Dikuncinya dengan cara dicubit juga supaya si selainya itu atau si isiannya itu nggak keluar ketika dipanggang. Nah, seperti ini ya teman-teman, mudah-mudahan paham ya dengan apa yang keluar dari mulut aku ini. Mohon maaf karena aku belum bisa untuk ngisi suara yang baik dan benar gitu. Mohon maaf. Oke, lanjut. Yaps, ini dia sudah selesai semua meskipun bentuknya masih agak tidak karuan. Mudah-mudahan teman-teman yang nanti recook bisa jauh lebih bagus dari aku ya. Mohon maaf, mungkin aku sedang labil ini teman-teman. Dan ini di proofing selama 60 menit tergantung suhu ruangan masing-masing. Di sini aku 1 jam ya teman-teman, biar supaya si hasilnya jadi menul seperti ini, 2 kali lipat mengembang. Nah, ini sudah 1 jam. Jadi ini udah siap aku panggang, tapi sebelumnya aku mau bikin olesan. Di sini aku olesannya nggak pakai susu kental manis doang ya. Aku pakai 1 butir kuning telur, terus 1 sendok makan susu kental manis, kemudian 1 sendok teh madu. Jadi ini diaduk seperti ini, kemudian diolesi ke atas rotinya. Kenapa? Biasanya aku kan pakai susu kental manis dan air doang. Di sini aku pengen coba aja. Karena aku ada lihat ya di vlog teman-teman, dia pakainya seperti ini dan untuk warnanya atau warna si rotinya tuh bisa lebih cantik. Makanya ini aku coba aja. Dan karena di sini juga masih pakai susu kental manis juga madu, jadi dipastikan untuk permukaan atasnya ini akan tambah manis kayak kamu. Nah, ini aku mau selesain dulu ya untuk ngolesin rotinya. Dan Masya Allah ini jadinya cantik banget. Ini kuningnya kuning
kuning langsat ya. Oke, lanjut untuk yang lainnya. Ini aku olesi juga. Jangan lupa sambil panaskan oven. Di sini aku pakai oven tangkring ya teman-teman. Dan mohon maaf ini nggak aku shoot. Aku panggang di api sedang 170 derajat Celcius selama 10 menit. Pokoknya jangan lupa untuk panggangannya dipanasin terlebih dahulu. Nah ini dia, cepat aja, alhamdulillah sudah mateng. Dan mumpung masih panas, ini harus diolesi menggunakan mentega. Di video sebelumnya ada yang komen nanya itu olesannya pakai apa. Ini aku pakai mentega aja, pure mentega aja, dioles selagi masih panas. Dan kalau misalkan mau ditopping, tunggu si rotinya ini dingin dulu. Jangan sampai panas-panas ditopping, nanti si toppingannya akan meleleh. Buttercream ataupun coklat, nanti dia akan meleleh dan hasilnya nggak akan cantik. Masya Allah ini hasilnya glowing banget ya. Oke, sebenarnya dimakan kayak gini aja udah enak banget ya. Karena si rotinya ini manis. Aku tadi kan pakai gula pasirnya 3 sendok makan. Dan dipastikan untuk rotinya ini sudah manis. Ditambah tadi olesannya juga pakai susu dan madu. Jadi untuk bagian permukaannya tambah manis. Dan ini adalah panggangan kedua. Langsung aku poles menggunakan mentega tipis-tipis supaya warnanya lebih cantik. Dan untuk si tekstur rotinya ini jauh lebih lembut dan gak kering. Oke, lanjut. Ini dia, sambil nunggu dingin aku mau review dan liatin ke teman-teman sebegitu lembutnya untuk si roti. Nah ketika ditekan dia akan kembali ke bentuknya semula. Nih cantik banget ya, gemes. Dan ini kalau misalkan udah dingin, nanti aku mau toppingin pakai DCC yang aku cairin dan aku masukin ke plastik segitiga supaya lebih mudah aja untuk kasih topping. Kalau mau langsung dicelup juga boleh banget ya. Jadi DCC-nya itu dipotong-potong kemudian ditim di atas air panas sampai dia meleleh, baru celupin untuk si rotinya. Tapi di sini karena aku pakai plastik segitiga biru, jadi untuk potongan DCC-nya langsung aku masukin ke plastik segitiga kemudian dipanaskan. Nah ini untuk bagian bawahnya. Ini untuk bagian pinggir memang agak gosong ya, karena tadi aku ngolesinya terlalu bawah, jadi dia netes ke bagian bawah. Tapi kalau untuk yang alas bener-bener untuk bagian bawahnya ini matangnya udah pas. Nah seperti ini. Tuh, ini tuh sebenarnya bukan gosong-gosong dari rotinya, tapi gosong dari si olesannya. Aku tuh terlalu emosional gitu nggak sih? Si olesannya harusnya agak atasan dikit supaya dia nggak netes ke bagian bawah. Oke, lanjut. Seperti tadi aku bilang, di sini aku pakai DCC warna putih dan warna coklat. Untuk variasi pokoknya disesuaikan aja. Kalau teman-teman mau gambar pemandangan boleh banget. Di sini aku cuman bisa oret-oretan kayak gini aja. Masya Allah ini sudah jadi dan ini sudah siap untuk dikemas. Nah ini dia, maaf ya berantakan. Tapi ini ya dipastikan anak-anak pasti suka karena dia ada coklatnya. Nih untuk bagian bawahnya ini udah matangnya sempurna ya, bagus. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini matangnya bagus. Nah ini untuk rotinya, tekstur dalamnya ini beneran lembut, manis pastinya. Dan untuk si roti bagian dalamnya juga ini ada rasa manis-manisnya tapi nggak strong. Tuh lihat seratnya
ya, Masya Allah. Dan ini bisa bertahan 3-4 hari asal di wadah tertutup atau diplastikin kayak gitu. Insya Allah ini 3-4 hari ya bertahan untuk kelembutannya. Dan nggak diragukan karena aku memang jualan ini ya teman-teman, sambil ngurus bocah, ngurus rumah, ngurus suami, masih bisa menghasilkan uang. Oke, nah ini enak banget. Pokoknya ini bisa dijual dari harga 2-3 ribu rupiah, tapi di sini aku jual cuman 2.000 rupiah. Untuk kalkulasi penghitungan segala macamnya bisa teman-teman sesuaikan ya, karena sekalipun aku tulis untuk harga ini itunya nggak bisa pukul rata semua daerah ya, karena harga bahan itu setiap daerah biasanya berbeda-beda, ada yang mahal ada yang murah gitu. Jadi untuk harga di aku ini 2.000 masih masuk. Nah dikemas dengan plastik OPP seperti ini tambah cantik. Dan untuk yang isi 2 ini aku jual dengan harga 4.000. Pokoknya satu rotinya itu 2.000 rupiah. Bisa teman-teman titip jual di warung, dan ini kalaupun gak habis sehari 2 hari masih bisa disimpan sampai 3-4 hari baru tinggal diangkat. Tapi ini sehari aja udah habis kok, beneran serius deh ya. Oke, sharing dari aku sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Aku selalu berharap apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa share jika berkenan. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya. Oke, aku doain supaya teman-teman juga sukses di bidangnya masing-masing. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.